Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma rzuqna ilman tanfa'una bihi. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih memasuki tentang bab di mana bab tentang riya ya. Al-khauf minar riya ataupun al-khauf minasy-syirk ya. Nah, di antaranya adalah dalam bab ini musannif menyebutkan bahwasanya kekhawatiran atau waspada terhadap syirik. Dan pada dalil yang pertama dan kedua dan ketiga sudah kita bahas ya. Dalil yang kan kita sudah membagikan tentang perbedaan antara syirik yang kecil dan syirik yang besar ya. Di antaranya ada 3 perbedaan yang sangat mendasar, yaitu syirik akbar menghapuskan seluruh amal, sedangkan syirik kecil tidak. Syirik akbar mengakibatkan pelakunya kekal dalam neraka, sedangkan syirik akbar tidak, syirik kecil tidak. Dan syirik akbar menyebabkan pelakunya terkeluar dari api dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak. Dan kita juga sudah sebutkan di antara macam-macam ria ya, yang kemarin udah kita jelaskan ya, teman-teman mungkin sudah mencatat ya, di antaranya ria versi orang munafik dan ria versi orang muslim yang bertauhid. Ya, di antaranya versi orang munafik yaitu ria mereka hanyalah berislam dan beriman di hadapan manusia, sementara batin mereka kafir dan ingkar. Jadi memang sama sekali mereka itu kita katakan tidak beriman dan tidak berislam ya. Jadi makanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mereka itu di kerak neraka ya, di paling dalam neraka, karena memang mereka tahu kebenaran, mereka tidak mau beriman. Nah, jadi ini tingkatan paling parah daripada orang-orang kafir ataupun orang-orang yang tidak beriman ya. Sedangkan versi orang muslim bertauhid, maka kemarin kita sudah jelaskan di antaranya adalah versi mereka adalah seorang yang memperbagus sholatnya, memperbanyak sedekahnya, ya, memperbagus amalannya intinya. Ya, di antaranya misalkan yang kategori yang pertama yaitu ria sudah menyertai sejak awal suatu amalan. Nah, maka ini tidak boleh ya, maka amalnya terhapus secara total dari awal hingga akhir. Ya, misalkan memang niatnya dari awal untuk ria untuk dipuji ya, niatnya dari awal untuk dipuji ya, dari awal sudah pengen ria. Nah, jadi dia, aku mau ibadah ini untuk manusia, aku pengen dipuji, aku pengen umrah untuk manusia, aku pengen apalagi bersedekah untuk manusia, jadi total dihapuskan. Ria yang menyerang di tengah ibadah tadi, sebelum ibadah sudah dia pengen dipuji ya, di tengah ibadah, namun ia berusaha melawan dan mengusir ria tersebut, maka ia berhasil, maka amalnya selamat. Kalau di tengah ibadah, menyerang yang ketiga di tengah ibadah juga, namun dia tidak berhasil, ditolak. Sebagian ulama memandang jika amalnya merupakan satu kesatuan seperti sholat, yang rakaat pertama berkaitan dengan rakaat berikutnya, maka amalnya gugur secara keseluruhan. Ya, namun sebagian berpendapat bahwasanya amalnya tetaplah berpahala karena awalnya adalah niat awalnya itu ikhlas karena Allah. Jadi seorang mungkin sholat sunnah dia, ya sholat sunnah memang dia udah biasa sholat sunat setelah di masjid mungkin ataupun di mana di acara ya, kemudian tiba-tiba pas rakaat kedua ada orang lewat mungkin, ataupun ada saudara ataupun ada yang melihat, jadi dia pun memperlama sholatnya, memperbagus sholatnya rakaat kedua, padahal kalau dia sholat sendiri tidak seperti itu. Maka di sini berbeda pendapat para ulama. Maka yang lebih kuat yang seperti pendapat Imam Hasan Al-Basri, Imam Ahmad, maka tetaplah diterima karena asal dari awal dia sholat tadi tidaklah ria karena manusia. Dan yang terakhir yaitu ria yang muncul setelah amal selesai, seperti dengan memamerkan amal solehnya untuk meraih pujian orang lain. Nah, ria seperti ini yaitu dosa besar tersendiri, namun ia tidak mempengaruhi pahala amal yang dipamerkan yang telah lalu. Jadi
uh, sholat yang lalu, sedekah yang lalu, puasa yang lalu itu tidak mempengaruhi. Ya. Namun Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib ya mengatakan bahwa amal yang dipamerkan tetap saja gugur meskipun rianya muncul setelah selesai beramal. Wallahu a'lam. Jadi ini mengerikan ya teman-teman. Jadi agar kita tahu bahwasanya ria itu sangat sering menimpa orang-orang ya, baik orang yang bertauhid ya ataupun orang munafik ya, muslim munafik ya. Karena orang kafir tidak akan kena ria karena dia mau dipamerkan apa, dia memang tidak beribadah ya. Dalil yang keempat, silahkan baca siapa kali ini. Kamaliah Nurdin atau Azhara, silahkan baca dalil yang keempat. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, niscaya dia masuk ke dalam neraka. Iya, Masya Allah. Doa ini merupakan ibadah yang sangat penting ya. Doa merupakan ibadah yang sangat penting. Karena pada doa tampaklah kerendahan dan ketundukan orang yang berdoa kepada zat yang ia berdoa kepadanya. Pantas saja Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Ya, ya. Makanya ada pepatah Arab, janganlah kamu mintalah kepada yang zat yang tidak marah kalau kamu minta, dan zat itu marah kalau kamu tidak minta. Fas'alillah wa bunayya Adam yaghdab hina tas'aluhu. Ya, kalau anak-anak Adam ya dia akan marah kalau kamu banyak meminta ya. Ya, kita minta sama manusia sekali mungkin senyum. Kedua senyumnya kurang, ketiga udah marah-marah, keempat kita minta lagi udah diusir kita. Tapi kalau Allah ya semakin banyak kita minta, semakin Allah suka ya. Man lam yas'alillah yaghdab minhu. Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, Allah marah kepadanya. Ya, inilah merupakan ketundukan, dia ibadah tersendiri ya, kerendahan ya kepada zat yang kita berdoa. Seperti sabda Rasulullah SAW lainnya, al-hajju arafah, haji adalah wukuf di padang Arafah. Itu haji memiliki banyak kegiatan dan rukun, namun inti dan rukun terpenting dalam wukuf Arafah ya adalah berdoa. Ibadah sangatlah banyak, namun intinya adalah doa kepada Allah. Jadi di Arafah, di padang Arafah orang berdoa ya, berdoa, sibukkan berdoa. Bahkan Nabi SAW itu keluar ya berdoa di tengah padang terik panas padang Arafah ya. Jangan asik di kemah saja ya. Ya, kalau teman-teman yang sudah berhaji nanti akan berhaji, semoga Allah mudahkan, itu semua jangan kemah saja karena hari ini ada kemah-kemah yang udah ada AC juga. Jadi keluar ya, Nabi dengan mengangkat tangannya tidak putus-putus, itu Nabi SAW ya, yang pintu surga tidak akan dibuka kecuali yang mengetuk SAW. Beliau tetap berdoa, luar biasa doa beliau ya, mengangkat tangan terus-terusan ya. Apalagi harusnya kita lebih kuat lagi beribadah. Jangan pada masa itu masih posting dan lain-lain. Nah, ibadah sangatlah banyak, namun intinya adalah doa kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, perhatikan bagaimana Allah menyebut doa sebagai ibadah kepadanya. Siapa saja yang enggan berdoa, berarti ia telah enggan berdoa kepada Allah. Ya, setiap orang yang berdoa pastilah mengakui dan memproklamirkan kebutuhan, ketundukan, ya, kerendahannya di hadapan zat yang ia berdoa dan meminta kepadanya. Lantas bagaimana jika kerendahan dan ketundukan kondisi seseorang yang sedang berdoa ini diserahkan dan diperuntukkan kepada selain Allah? Ini bahaya nih. Ya, berdoa kepada selain Allah.
seperti kepada para nabi dan para wali, berdoa, ya, meminta dikabulkannya hajat kepada para nabi ataupun para wali. Bukankah ini merupakan bentuk beribadah kepada selain Allah? Ya, ini bentuk minta sama syekh ini, syekh itu, sama Habib ini, Habib itu, minta pada Nabi Muhammad, minta Nabi Isa, minta, ya, mereka orang soleh tentu, ya, tetapi yang mengabulkan doa bukanlah mereka, tapi Allah Rabbul Alamin. Nah, ini merupakan berdoa kepada selain Allah yang merupakan bentuk kesyirikan yang sangat parah. Jadi gitu teman-teman. Jadi nggak boleh, walaupun kita kan Nabi kita, Nabi mulia Ustaz, kita berdoa. Ya, namun kalau kita di Raudhah bagaimana Ustaz, kita berdoa? Ya silahkan berdoa, tapi jangan minta kepada Nabi SAW, tapi mintalah kepada Allah. Ya. Tadi di awal hadis disebutkan bahwasanya man mata, ya, barang siapa, ya, hadis ini diawali dengan barang siapa, sehingga mencakup siapapun yang mati dalam kondisi syirik, ya, baik laki-laki ataupun wanita, raja ataupun rakyat jelata, orang awam, ya, para kiai, pedagang dan lain-lain, semua termasuk, ya, jadi siapapun. Nah, kata mati juga merupakan peringatan, karena tidak seorang pun di antara kita yang mengetahui berapa jatah usianya. Nah, jika demikian, seharusnya setiap kita selalu waspada dan menjaga ketauhidan kita, agar jangan sampai ajal menjemput kita, kita bergelimang dalam kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Nah, ini dia. Kata yada'u, tadi man mata, yada'u. Ya. Kata yada'u mencakup doa ul ibadah, yaitu seluruh jenis ibadah. Ya. Dan juga doaul maslahah, ya, dan berdoa memohon kepada Allah. Jadi larangan berdoa kepada selain Allah berarti larangan memperuntukkan ibadah apapun kepada siapapun selain Allah, dan larangan meminta dan memohon dengan penuh kerendahan dan kehinaan kepada siapapun selain Allah. Jadi doaul mas'alah, ya. Jadi meminta apapun tidak boleh selain Allah. Ya. Merendahkan berdoa apapun tidak boleh kepada selain Allah. Kata niddan, man mata wa huwa yada'ullah, tadi, ya, yad'u min dunillahi niddan. Kata niddan bermaksud adalah tandingan ataupun sekutu. Ya, niddan artinya sekutu, adalah lafal yang nakirah, ya. Wa man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Niddan itu nakirah, bentuk nakirah, artinya umum. Ya, maka ia mencakup segala yang mungkin saja dijadikan sekutu dalam beribadah kepada Allah tanpa terkecuali, walau ia adalah nabi atau malaikat sekalipun. Nah, jadi menyamakan, ya. Dakhalan nar. Yang dimaksud dengan dakhalan nar di sini, ia akan masuk neraka, yakni kekal di dalamnya selama-lamanya jika memang syirik yang dilakukannya adalah syirik akbar. Nah, dia kalau dia lakukan ini terus-menerus, ya, belum dia nggak sempat taubat, maka ia akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Baik, silakan baca dalil kedua. Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallahu la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa menemui Allah dalam keadaan tidak berbuat Barang siapa menemui Allah atau mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun, pasti masuk surga. Tetapi barang siapa menemuinya dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, pasti masuk neraka. Baik, hadis ini berisi motivasi untuk senantiasa menjaga keistiqomahan dalam bertauhid, serta peringatan agar senantiasa mewaspadai kesyirikan serta menutup segala celah yang dapat mengantarkan kepadanya. Ya, karena man laqiya, barang siapa yang meninggal ketemu nanti sama Allah, nah, dia masih syirik, maka dia akan masuk neraka. Nah, ucapan Syekh As-Sa'di rahimahullah berikut, beliau menuturkan, ya, fa innal ikhlas bi tabi'atihi yadfa'u syirkal akbar wal asghar. Ya.
fa innal ikhlas bi tabi'atihi yadfa'u syirkal akbar wal asghar. Sungguhnya tabiat ikhlas adalah penangkal syirik baik besar maupun kecil. Wa kullu man waqa'a minhu naw'un minasyirki falidha'fi ikhlasihi. Nah, sesiapapun yang terjerumus ke dalam model daripada syirik, ya, bentuk kesyirikan apapun sejatinya adalah pertanda akan lemahnya keikhlasan seseorang. Nah, jadi ini ucapan Syekh Sa'di ini, ya, kita katakan yaitu dalam Qaulus Sadid, ya, dalam kitab Al-Qaulus Sadid, yaitu maknanya seperti itu. Ya, jadi man laqiya, barang siapa yang ketemu dengan Allah nanti ketika meninggal tidak buat syirik, maka dia masuk surga. Yang tidak ikhlas ataupun dia karena dia ada kesyirikan, maka ia masuk neraka. Maka ini ucapan yang sangat menyeluruh, ya. Fa innal ikhlas bi tabi'atihi yadfa'u syirkal akbar wal asghar. Sungguhnya ikhlas secara tabiatnya adalah penangkal syirik besar dan kecil. Wa kullu man waqa'a minhu naw'un minasyirk falidha'fi ikhlasihi. Siapapun yang terkena terjerumus kepada macam-macam ataupun model daripada kesyirikan, itu menunjukkan bahwa nilai keikhlasannya itu adalah berkurang karena kurangnya ikhlas. Baik, silahkan dibaca kandungan bab ini. Sudah selesai. Kandungan bab ini. 1. Syirik adalah perbuatan dosa yang harus ditakuti dan dijauhi. 2. Ria, termasuk perbuatan syirik. 3. Ria, termasuk syirik asgor kecil. 4. Syirik asgor ini adalah perbuatan dosa yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat, padahal mereka itu adalah orang-orang soleh. 5. Surga dan neraka adalah dekat. 6. Dekatnya surga dan neraka telah sama-sama disebutkan dalam satu hadis. 7. Barang siapa mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun pasti masuk surga. Tetapi barang siapa mati dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya pasti masuk neraka, sekalipun dia termasuk orang yang paling banyak ibadahnya. 8. Masalah penting yaitu bahwa Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk diri dan anak cucunya supaya dijauhkan dari perbuatan menyembah berhala. 9. Nabi Ibrahim mengambil pelajaran dari keadaan sebagian besar manusia, yaitu bahwa mereka itu adalah sebagaimana kata beliau, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Surat Ibrahim ayat 36. 10. Bab ini mengandung tafsir kalimat La ilaha illallah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu pembersihan diri dari syirik dan pemurnian ibadah kepada Allah. 11. Keutamaan orang yang dirinya bersih dari syirik. Ya, baik. Kenapa tadi disebutkan bahwasanya ria itu adalah dosa yang paling ditakuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang soleh? Karena justru penyakit ria memang menyerang orang-orang soleh yang sibuk beribadah. Ya, adapun para pelaku kemaksiatan, maka apakah yang mau mereka pamerkan dan mereka riakan? Tentu tidak. Nah, orang-orang soleh lah yang menjadi pusat perhatian masyarakat, yang selalu dipuji oleh masyarakat, maka merekalah dikhawatirkan terkena penyakit ria tersebut. Karena pujian sungguh merupakan ujian yang berat yang sangat mudah menjerumuskan seseorang dalam kubangan ria. Karena pujian ini bahaya. Makanya Nabi SAW ada orang yang memuji orang di depan mukanya disuruh lempar tanah, ya, ataupun pasir. Karena begitulah kita khawatir ria tersebut datang, ya. Dan siapapun dari kita susah untuk menahannya, ya. Menahannya untuk tidak ria. Oleh karenanya mulailah sesuatu itu dengan keikhlasan seperti yang dikatakan oleh Syekh Nasir As-Sa'di, bahwasanya sesuatu itu kalau dimulai dengan ikhlas maka insya Allah akan menghilangkan ria besar maupun ria kecil. Nah, kita akan masuk ke bab keempat, yaitu di sini bab keempat, ya, di sana bab kelima, ya. Nah, bab keempat yang betul, ya. Babud doa ila syahadati an la ilaha illallah. Dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ya, silakan dibaca dalilnya.
Firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani Wamanit. على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشrikin. Katakanlah ini artinya katakanlah inilah jalan agamaku dan aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, baik. Di sini musannif menyebutkan 3 dalil ya. 3 dalil. Ini dalil yang pertama tentang bagaimana pentingnya dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan dari ayat pertama tadi, ya kita jelaskan dulu sebenarnya setiap manusia itu berkewajiban untuk bertauhid, ya. Jadi maka kali ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hendak mengingatkan bahwa tauhid belumlah sempurna sampai seseorang yang bertauhid mendakwahkan tauhid kepada orang lain. Nah, jadi tidak sempurna tauhid seseorang sampai dia mendakwahkan tauhid kepada orang lain. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1 dan 3. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, ini dia. Wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ini dia intinya. Itu demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta ini poinnya saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, kata beliau yaitu tauhid belumlah sempurna sampai seorang yang bertauhid mendakwahkan tauhid kepada orang lain. Nah, dakwah secara umum adalah amalan yang sangat mulia, bahkan merupakan jihad fisabilillah. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya jihad dengan pedang dan senjata sejatinya adalah sarana pendukung. Ya. Sedangkan tujuan utama adalah dakwah yang merupakan tugas seluruh nabi dan rasul. Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an surah Furqan ayat 52, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Ya, oleh karenanya sebagian ulama berpendapat bahwa harta zakat boleh disalurkan untuk kepentingan dakwah karena ia sejatinya termasuk kategori jihad fisabilillah dan ini adalah pendapat yang kuat. Seperti itu ya teman-teman. Keistimewaan dakwah salafiyah, yaitu di antara keistimewaan dakwah dibandingkan dengan gerakan-gerakan dakwah lainnya adalah bahwa fokus dakwah menyeru kepada tauhid, mewanti-wanti mereka dari kesyirikan, serta penjelasan terperinci tentang tauhid dan syirik. Hal ini akan didapatkan pada kebanyakan gerakan-gerakan dakwah yang ada di sekarang, yang hanya mendakwahkan tauhid secara global dan hanya membatas seputar tauhid rububiyah saja. Ya. Bahkan banyak gerakan dakwah yang memandang bahwa menjelaskan tauhid dan syirik secara terperinci serta gencar dan fokus dalam dakwah tauhid adalah biang kerok perpecahan umat. Padahal tidak, ya. Serta penghalang kemajuan persatuan dan kejayaan umat Islam. Ini dia, ya. Nah, sebagian ada gerakan-gerakan yang mereka hanya dakwah tauhid rububiyah saja, ya. Padahal penting untuk kita belajari tentang tauhid dan syirik agar kita tidak terjerumus ke dalam syirik tersebut. Tadi sudah disebutkan dalil yang pertama, kul hadhihi sabili. Ayat ini adalah perintah dari Allah kepada Rasulnya. Nah, ini sebenarnya perintah Allah kepada ad'u ilallah ala basirah. Untuk menyatakan bahwa memprioritaskan dakwah tauhid adalah metode dakwah beliau. Dan juga siapa saja yang mengaku sebagai pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam, hal ini menguatkan bahwa dakwah tauhid bagi yang berilmu tentangnya adalah fardu ain dan bukan fardu kifayah. Walau memang pada praktiknya setiap individu hanya berkewajiban untuk berdakwah sesuai kemampuan masing-masing. Jadi yang berilmu, makanya ala basirati maknanya di situ adalah orang yang berilmu.
serulah kepada Allah, ya, hujjah yang nyata, basirah di sini hujjah yang nyata, atau usia ilmu harus basirah, harus orang yang bisa, ya. Nah, harus orang yang berilmu. Nah, maka dia dikatakan bahwa tentang orang yang berilmu fardu ain, bukan fardu kifayah. Mencontoh Nabi Muhammad SAW bukan hanya pada salat, haji ataupun ibadah jasad lainnya, ya, akan tetapi juga dalam metode dakwah beliau, sebagaimana memprioritaskan seruan kepada tauhid dan larangan dari kesyirikan adalah metode dakwah Rasulullah. Maka demikian pula seharusnya metode dakwah setiap kita. Ya. Jadi firman Allah, ad'u ilallah, aku menyuruh kepada Allah. Makanya Nabi dalam hadis yang lain, salatlah kalian sebagaimana aku salat, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli, ya. Eh, pelajarilah dariku tata cara manasik haji kalian, ya, manasikakum, ya. Ini adalah penegasan akan urgensi keikhlasan dalam berdakwah, teman-teman, ya. Nah, sungguh fenomena yang sangat menjadikan ketika ternyata banyak orang yang berdakwah bukan karena Allah, melainkan kepada dirinya sendiri, yayasannya, masjidnya, organisasinya, dan lain-lain. Mereka membangun al-wala wal bara, loyalitas dan kebencian di atas hal-hal selain Allah. Ya, organisasi, yayasan, masjid, dan lain-lain sebagaimana yang seharusnya dijadikan sebagai sarana untuk berdakwah, malah mereka jadikan sebagai tujuan berdakwah. Memang benar bahwa yang mereka serukan kepada manusia adalah kebenaran. Namun sayangnya ia masih tercemari oleh ambisi tercela, hawa nafsu, seperti keinginan untuk dipuji, disanjung, dinomorsatukan, dituakan, dijadikan ikon dakwah dan lain sebagainya. Seorang dai yang ikhlas, cita-citanya adalah bagaimana agar manusia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah melalui lisannya ataupun melalui lisan orang lain. Jika dakwah sampai kepada orang lain, maka ia ikut bahagia, meskipun itu melalui lisan dai lainnya. Ini menunjukkan bahwa ia menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika dia mensyaratkan kebenaran harus melalui lisannya, dan ia juga tidak ikut bahagia tak kala dakwah sampai melalui lisan dai yang lain, maka ini menunjukkan seorang dai ia tidak menyeru kepada Allah, tapi ia menyeru kepada dirinya sendiri. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dakwah haruslah ala basirah tadi, ya, berlandaskan ilmu. Jadi basirah artinya adalah berlandaskan ilmu. Namun perlu diketahui bahwasanya basirah ini bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan dakwah yang ada. Nah, jadi tidak benar bahwa dakwah hanya boleh dilakukan oleh seorang yang ilmunya sempurna. Yang benar adalah bahwa siapa saja bisa berdakwah, namun harus di atas ilmu. Nah, jadi siapa saja bisa berdakwah, namun harus di atas ilmu. Ini intinya, ya. Setiap tingkatan dakwah memiliki syarat kadar ilmu tertentu yang harus dimiliki oleh si pendakwah. Seorang tidak boleh mendakwahkan apa yang melampaui kadar ilmu yang ia miliki. Misalkan untuk mengajak orang sholat, menghadiri pengajian, berakhlak mulia, berbakti kepada orang tua, siapa saja bisa melakukannya karena ilmunya jelas dan mudah. Berbeda dengan pembahasan tentang fikih, terlebih lagi yang detail, yang tentunya membutuhkan kadar keilmuan yang lebih dalam. Nah, selanjutnya Allah berfirman, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ana wa man ittaba'ani, ya. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Apa maksud ana dan wa man ittaba'ani? Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ini ayat ini merupakan pujian bagi pengikut Nabi Muhammad SAW karena mereka berdakwah di jalan Allah dan ikhlas karena Allah. Tentunya pujian ini tertuju pertama kali kepada pengikut Nabi Muhammad SAW, ya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya. Bahkan Ibnu Abbas dalam tafsirnya berkata, yakni ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksud ayat ini adalah para pengikut Rasulullah ataupun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu ala ahsani tariqatin. Mereka berada di atas jalan yang terbaik. Wa aqsadi hidayatin, dan hidayah yang paling pertengahan. Ma'dinal ilmi. Mereka adalah sumber utama ilmu. Wa kanzal imani wa jundar rahmani. Pusat perbendaharaan keimanan dan para tentara Allah. Nah, ini memang para sahabat luar biasa, ya, teman-teman. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwa konsentrasi dakwah Nabi Muhammad dan juga para pengikutnya adalah membenahi akidah
Ya, adapun yang sering disebutkan bahwa Nabi Muhammad hanyalah fokus membina akidah semasa di Mekah selama 13 tahun, sedangkan pada periode Madinah fokus dakwah beliau adalah hukum syariat, maka pernyataan ini kurang tepat. Ya, yang benar adalah bahwa pada periode Madinah pun dakwah Nabi SAW tetap terkonsentrasi dengan akidah, hanya saja diiringi dengan banyak syariat yang lain. Jadi fokus juga ya. Di antara sekian banyak buktinya adalah wasiat Nabi Muhammad SAW ketika beliau sakit keras yang menyebabkan wafatnya Nabi SAW. Beliau berkata, semoga laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan la'anallahu al-yahud wan nasara, ya, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, yaitu mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. Silahkan dibaca dalil kedua. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, bersabdalah beliau kepadanya, innaka tahi qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatun an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah fa in hum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa lailatin فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaklah pertama kali dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain disebutkan supaya mereka mentauhidkan Allah. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwakan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Dan jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka jauhkanlah dirimu dari harta pilihan mereka, dan takutlah kamu dari doa orang mazlum atau teraniaya. Karena sesungguhnya tiada suatu tabir penghalang pun antara doanya dan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, Ahsan. Hadis ini menunjukkan bahwa tauhid adalah kewajiban pertama bagi para mukallaf. Ya. Jadi pertama sekali dakwah Nabi menyuruh kepada Mu'adz bin Jabal di Yaman karena dia mendatangi orang ahlu kitab, yaitu ahlu kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi inilah dia, yaitu la ilaha illallah dulu. Dan bantahan tegas atas klaim para ahli bid'ah dari kalangan ahli kalam, ya, seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, bahwa berkewajiban pertama adalah nazar, pengamatan logis untuk menetapkan adanya sang pencipta. Ketahuilah saudaraku bahwa pengetahuan akan adanya sang pencipta adalah fitrah, lalu yang telah terpakti pada setiap makhluk. Nah, jadi nggak perlu ada dalil-dalil nazar ya. Kita nggak bahas ini ya, pusing nanti. Jadi hadis ini juga menunjukkan keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal serta luasnya ilmu beliau. Jadi ketika Nabi mengutus sahabat ke Yaman, Nabi hanya mengutus 2 orang karena keluasan ilmu mereka, dan Nabi tahu itu, yaitu diantaranya yaitu Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Masing-masing diutus ke daerah yang berbeda di Yaman. Nah, metode pengutusan ini menunjukkan bahwa hal terpenting dalam delegasi dakwah adalah kadar keilmuan, bukan kuantitas personil yang berdakwah. Kisah pengutusan ini juga merupakan bantahan tegas atas kaum Syiah yang kini bercokol di negeri Yaman, yang mereka mengkafirkan para sahabat, termasuk Mu'adz bin Jabal, padahal Yaman masuk Islam melalui Mu'adz bin Jabal. Bukankah dahulu Mu'adz pertama kali mengajarkan Islam kepada mereka? Di manakah rasa terima kasih mereka? Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman pada tahun 8 Hijriah pada masa Fathu Makkah. Bagian lainnya mengatakan tahun ke-9 Hijriah, tak kala Nabi Muhammad SAW kembali dari Perang Tabuk.
Sebagian lainnya mengatakan tahun ke-10 Hijriah. Bagaimanapun juga para ahli sejarah sepakat bahwa Muaz radhiyallahu anhu tidaklah kembali ke Madinah kecuali di masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, jadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, setelah itu beliau pergi ke negeri Syam, lalu menetap dan akhirnya wafat di sana. Semoga keridhaan Allah atas beliau dan para sahabat seluruhnya. Ya, ini luar biasa pahala Muaz bin Jabal ini. Kalau beliau ya mengajarkan kebaikan ke ahli Yaman, sampai hari ini pahala ahli Yaman itu ke Muaz bin Jabal. Jadi wajar ya para sahabat itu mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di antaranya dakwah mereka pun seperti itu. Ya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha wa la yunqasu min ajri fa'ilihi syai'. Barang siapa yang membuat suatu kebaikan ya, maka dia dapat pahala yang melakukannya ya. Dan tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan tersebut. Jadi pahala orang-orang Yaman yang dapat hidayah melalui beliau sampai hari ini itu kembali ke beliau, untuk kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa pahalanya. Begitu dia, kita sudah ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 10 Hijriah. Nah, pesan beliau saat pengutusan Muaz bin Jabal pada tahun 8 ataupun 9 ataupun 10 Hijriah, ini menunjukkan bahwa prioritas dakwah beliau tetap kepada tauhid. Ya. Awwalu ma tad'uhum la ilaha illallah atau ayyuhidullah. Itu prioritas pertama ya. Karena kalau langsung dakwah salat 5 waktu mereka nggak percaya. Nah, meskipun di penghujung kehidupan beliau dan juga besarnya perhatian beliau SAW untuk mendakwahi non-Muslim kepada Islam. Ya, terakhir juga Nabi juga mendakwahi orang-orang yang mengirimin surat ya ke raja-raja Persia, Romawi ya. Beliau ngajak semua Nabi SAW ya dikirimin surat. Ya. Hadis ini berisi beberapa faedah penting ya. Hadis panjang daripada Muaz bin Jabal ini memiliki beberapa faedah. Di antaranya yang pertama adalah seorang pendakwah wajib mengetahui karakteristik kaum yang akan ia dakwahi, serta situasi dan kondisi masyarakat di lokasi dakwah tersebut. Dan tentunya ia wajib memiliki kadar ilmu yang sesuai dengan semua itu. Nah, dia harus tahu kondisinya. Jadi harus dia tahu kondisi masyarakatnya. Jadi penting bagi seorang pendai. Kedua, hadis ini menunjukkan bahwa makna la ilaha illallah adalah tauhid. Ya, karena awwalu ma tad'uhum la ilaha illallah, ataupun dalam riwayat ayyuhidullah, itu tauhid. Nah, itu la ilaha illallah itu tauhid, mengakui dan meyakini bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana datang dalam riwayat ya, ayyuhidullah ataupun ila tauhidillah. Ya, ini membantah ahli bid'ah yang membatasi makna la ilaha illallah pada makna-makna rububiyah saja. Tidak ada yang mampu menciptakan, memberi rezeki dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Ini kan rububiyah saja ya. Padahal ibadah ya, yang patut diibadahi tiada yang patut diibadahi, tiada sembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Jadi semua ya. Yahudi dan Nasrani, bahkan kaum musyrikin Arab jahiliyah pun mengakui bahwa tidak ada pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta kecuali Allah. Jadi kalau kita yakin Allah itu hanya pencipta langit saja, pemberi rezeki saja, pengatur alam semesta saja. Orang-orang jahiliyah dahulu pun meyakini itu. Mereka tahu Tuhan Allah. Cuman kafirnya mereka adalah di tauhid uluhiyah, yaitu mereka sesembahannya. Artinya mereka membuat sesembahan tandingan selain Allah. Jadi Allah juga pengatur langit dan bumi. Kita katakan ia, pengatur alam semesta ia, yang memberikan rezeki ia, pencipta ia, dan Allah juga tidak ada Tuhan yang patut disembahi, diibadahi kecuali Allah. Ya, ini hanya satu-satunya. Ya. Baik, yang ketiga, yang kedua ya, yang ketiga faedah penting dari hadis ini bahwa hadis ini menunjukkan bahwa khabar ahad, ya. Khabar hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja dalam satu atau beberapa level sanadnya tetap harus diterima dan diamalkan meskipun dalam permasalahan akidah. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW hanya mengutus Muaz seorang diri untuk menyampaikan akidah dan segala permasalahan syariat Islam lainnya.
Namun penduduk Yaman tetap wajib menerima dan meyakini apa yang disampaikan oleh Muaz bin Jabal. Ya. Kita cukupkan ya hari ini ya. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan baca tentang dalil ketiga, kemudian kandungannya, kemudian kita masuk ke bab kelima ya. Insyaallah. Baik teman-teman, ini saja pada hari ini tentang dakwah ya, tauhid la ilaha illallah ya. Dakwah yang sangat penting ya, karena inti sari ataupun dakwah yang paling utama adalah itu la ilaha illallah. Itulah tauhid yang disebutkan oleh para ulama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Wah, Ustaz izin ya.